Mas, nama siapa? Nama saya Khairul, Pak. Kenapa ya? Khairul siapa? Khairul Saleh. Khairul Saleh. Ngapain Iya. di sini? Ada apa ya, Pak? Masnya ngapain di sini? Saya habis ini, Pak, biasa habis mulung. Itu apa? Ini barang-barang dagangan saya kok. Barang dagangan. Coba. Iya. Lihat. Ini apa ini? Saya nggak tahu, Pak. Itu bukan punya saya, Pak. Berganja kamu ya? Nah, ini Enggak, Pak. ada tempat Bapak. Enggak, Pak. Saya nggak pernah, Pak. Sama sekali. Udah kamu ikut saya aja udah Enggak, ayo. Pak. Pak, jangan, Pak. Bener, Pak. Serius itu Kamu bukan bersalah, Udah, kamu bawa ini aja punya dulu. saya, Pak. Ayo, Coba cepet. Ayo, masuk kamu. Pak, saya nggak salah, Pak. Tapi itu kan ada di rongsokan kamu. Gimana sih Barang kamu? itu bukan punya saya, Pak. Itu udah jelas ada di barangnya, bukan kamu. Barang Saya itu nggak ada di tahu. dalam. Saya nggak tahu itu, Pak, siapa yang naruh. Intinya saya nggak salah, Pak. Pak. Silakan duduk. Pada hari ini, Senin, tanggal 22 Januari 2024, Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tahap pertama dengan pemeriksaan acara biasa nomor perkara 327 garing PIT B garing 7 garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Khairul Saleh saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Terdakwa siap, Yang Mulia. Tugas tolong panggilkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Siap. Terdakwa siap yang mulia. Terima kasih petugas, silakan kembali. Siap. Kepada terdakwa, silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Khairul Saleh harus bertanggung jawab atas kepemilikan ganja ini. Saya tidak pernah tanda tangan BAP. Barang itu bukan milik saya. Mohon izin Yang Mulia, kami memiliki bukti yang menunjukkan bahwa keterangan saksi polisi ini direkayasa. Ini mencoreng proses hukum yang seharusnya adil. Bukti apa yang Anda miliki untuk mendukung klaim tersebut? Kami memiliki rekaman video yang menunjukkan ketidaksesuaian antara kesaksian saksi dan fakta yang sebenarnya di lapangan. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap integritas penyelidikan. Penghinaan terhadap kesaksian polisi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan fakta bahwa ditemukan di dekat tempat duduk klien saya. Itu adalah pelanggaran hukum yang harus dihukum. Kami akan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan. Kepada terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukumnya. Baik, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, tolong hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Para petugas, tolong hadirkan saksi dalam ruang persidangan. Siap. Saksi siap yang mulia. Terima kasih petugas, silakan kembali. Pada saksi silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya merupakan saksi mahkota yang merekam video tersebut. Saya dapat memastikan bahwa tidak ada kejanggalan atau rekayasa dalam video rekaman tersebut. Terima kasih Yang Mulia. Ini menunjukkan bahwa klien kami dapat dihadapkan pada kesalahan yang tidak seharusnya menjadi dasar penangkapan dan penuntutan. Berdasarkan pertimbangan yang mendalam, kami memutuskan untuk membebaskan Chairul Saleh Nasution dari tuduhan ini. Baiklah, di sini saya sebagai sosiolog, saya akan memberikan pandangan dari sisi sosiologi terhadap kasus Chairul Saleh, seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja oleh oknum polisi. Saya akan melihat kasus ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan juga sistem hukum terhadap kasus ini. Pertama, penting untuk memahami konteks sosial di mana Chairul Saleh berada, termasuk faktor ekonomi dan akses ke pendidikan. Seringkali pemulung itu berasal dari lapisan masyarakat yang kurang mampu dan terbatas dalam peluang ekonomi yang lebih baik. Selain itu, penegakan hukum dan juga pandangan masyarakat terhadap narkoba itu dipengaruhi oleh isu-isu budaya dan politik. Beberapa kasus, orang yang berasal dari lapisan masyarakat yang kurang mampu itu mungkin lebih rentan terhadap stigmatisasi dalam masyarakat dan juga ketidaksetaraan di depan hukum. Sebagai sosiolog juga, saya akan mungkin menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitatif menangani kasus semacam ini dengan memperhatikan masalah kesejahteraan sosial dan memberikan peluang untuk perbaikan. Pemahaman mendalam terhadap latar belakang sosial Chairul Saleh ini juga dapat mendorong upaya untuk merancang solusi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Ada juga beberapa solusi yang dapat menjadi pertimbangan. Yang pertama, ada pendekatan rehabilitatif. Ini berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan terhadap hukuman punitif yang dijatuhkan kepada Chairul Saleh. Ini melibatkan program-program rehabilitasi narkoba, konseling, dan dukungan mental untuk membantu Chairul Saleh mengatasi masalahnya. Yang kedua, ada pendekatan sosial ekonomi, memberi akses lebih besar kepada pemulung terhadap peluang pekerjaan dan pendidikan. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, program pengembangan usaha kecil, dan juga dukungan untuk kependidikan agar mereka dapat meninggalkan pekerjaan pemulung. Yang ketiga, penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat. Ini memberikan informasi yang lebih akurat dan mendalam dan pendidikan kepada masyarakat tentang narkoba. Ini juga dapat mengurangi stigma terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, maksud saya yang keempat, kerjasama antara pemerintah dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat ini diharapkan dapat membuat program-program yang lebih efektif untuk menanggulangi masalah semacam ini. Ini melibatkan dukungan finansial dan operasional untuk program-program rehabilitasi dan juga reintegrasi. Ada juga pemberdayaan masyarakat. Ini mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah lokal, termasuk pemahaman lebih mendalam terhadap realitas hidup masyarakat yang kurang mampu dan juga upaya bersama mencari solusi yang inklusif.